nampaknya kita punya persediaan makanan masih cukup, asalkan bisa berhemat. Benar. Syukurlah. Dalam beberapa musim seperti ini kita tidak pernah kekurangan pangan keluarga. Wanatani merupakan bentuk pemanfaatan lahan dengan memadukan antara peningkatan jumlah, keberagaman jenis, dan fungsi komoditi secara saling melengkapi. Setiap keluarga petani di Nusa Tenggara Timur menginginkan usaha kebunnya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pangan tercukupi seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan, hewan, sayuran untuk makanan keluarga tersedia, adanya hasil-hasil yang dapat dijual secara bergantian sepanjang tahun, pakan ternaknya tidak kurang, juga sumber airnya tidak kekeringan. Wanatani dilakukan di dalam satu kesatuan lahan dengan mengkombinasikan pengembangan tanaman pangan, pengembangan komoditi perdagangan atau tanaman umur panjang, pengembangan sayur-sayuran yang diatur penanamannya sesuai musim agar tersedia sepanjang tahun. Pengembangan ternak besar dan ternak kecil dengan menyediakan pakannya seperti rumput raja, lamtoro, dan gamal, serta membuat kandang yang bersih dan sehat. Secara ekonomi, wanatani memberikan manfaat dengan meningkatkan jenis-jenis dan sumber pendapatan keluarga dengan peningkatan jumlah dan mutu komoditi pertanian yang diusahakan, juga meningkatkan kualitas dan kuantitas kecukupan pangan keluarga. Dari aspek lingkungan, wanatani menurunkan laju erosi, meningkatkan kesuburan tanah dan keanekaragaman tanaman, meningkatkan peresapan air, dan menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk dan lembab. Sedangkan dari aspek sosial, wanatani mendorong perubahan perilaku dari praktek pengelolaan lahan sistem tebas bakar, kebun berpindah-pindah menuju sistem pertanian berkelanjutan. Pekarangan yang rindang merupakan tempat berenang pada siang hari dan tempat bermain anak-anak. Kebun yang bagus dan asri dapat menjadi tempat belajar bagi petani lain ataupun sebagai tempat rekreasi keluarga sambil menikmati keindahan kebun. Yayasan Mitra Tani Mandiri sampai sekarang telah mengembangkan program di 3 wilayah, yaitu di Kabupaten Ngada, di Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Belu. Program yang dikembangkan meliputi 5 bidang program, yaitu wanatani, agroforestry. Itu terdiri dari
konservasi tanah dan air, pengembangan tanaman umur panjang, pengembangan ternak sapi, dan pengembangan sayur. Yang kedua itu pengembangan usaha ekonomis, dan bidang yang ketiga itu pengembangan pendidikan dan latihan. Yang keempat itu air dan kesehatan, dan lima itu pengembangan institusi petani dan lembaga. Pemilihan Wanatani sebagai alternatif untuk pengembangan pertanian lahan kering di Nusa Tenggara Timur itu didasarkan bahwa kondisi wilayah Nusa Tenggara Timur itu sangat mendukung, baik dari segi fisik maupun sosial budaya. Yang kedua itu model usaha tani masyarakat NTT adalah usaha tani terpadu, diversifikasi usaha tani. Yang ketiga itu sistem pertanian tradisional petani NTT itu sebenarnya sudah merupakan model agroforestry, atau dengan demikian program agroforestry diyakini mudah diterima petani. Wanatani dikembangkan melalui 3 komponen utama, yaitu pohon, ternak, dan tanaman pangan. Pohon menyediakan pakan bagi ternak dan pupuk bagi tanaman pangan. Ternak menyediakan pupuk bagi pohon dan tanaman pangan. Sedangkan tanaman pangan menyediakan pakan bagi ternak dan pupuk bagi pohon. Berkat program Wanatani, hasil kebun kita semakin membaik. Ya, hasil kebun kita lebih banyak, persediaan makanan terpenuhi. Sekarang kita tidak perlu khawatir lagi menghadapi masa depan. Tidak seperti dulu. Dulu, kondisi tanah sangat tandus, berbatu, dan terbuka, bahkan tanah seringkali terbelah. Sumber mata air sangat terbatas, dan saat kemarau menjadi kering. Bukan hanya hewan dan tanaman yang kekurangan air, melainkan manusia juga kekurangan air untuk minum, mandi, dan keperluan rumah tangga. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi musim sulit seperti ini? Masa paceklik selalu ditandai dengan kekurangan makanan, kekurangan air bersih untuk minum, wabah penyakit, malah kematian. Masyarakat pada saat itu masih menggunakan sistem pertanian tebas bakar, kono, dan bero. Pola berkebun berpindah-pindah mengakibatkan produksi pertanian rendah, erosi, kesuburan tanah menurun, serangan hama dan penyakit tanaman meningkat. Pengetahuan dan keterampilan mengelola kebun masih terbatas. Karena pola berkebun berpindah-pindah, masyarakat melakukan pembukaan lahan di kawasan hutan. Selain itu, karena sumber pendapatan masyarakat terbatas, maka pengambilan hasil hutan, kayu dan non-kayu menjadi tumpuan masyarakat. Kondisi hutan di sekitar desa semakin berkurang dan rusak. Selamat siang bapak-bapak dan mama-mama. Selamat siang. Bapak-bapak dan mama-mama, pada siang hari ini kita akan bicarakan sedikit tentang bagaimana berkebun menetap. Dan supaya kebun menetap itu kelihatan bagus, rapi dan indah, sebelumnya kita harus membuat terasering terlebih dahulu.
Berkebun dengan cara seperti itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membuat teras seperti itu di tanah yang begitu keras dan berbatu? Menurut saya, tanah ini kita biarkan ditumbuhi semak dan lantana. Sementara itu, kita menggarap kebun yang lain, supaya kita bakar dan hasil pembakarannya menjadi pupuk bagi tanah kita. Itulah yang selama ini kita lakukan. Tetapi berkebun cara seperti itu hasil kita semakin kurang. Tanah semakin kritis. Jagung pun tumbuh tidak subur. Kekeringan air di mana-mana. Sumber air semakin kurang. Mereka yang memulai itulah disebut para pelopor, para perintis. Harus selalu ada yang mau memulai, berjuang untuk mengubah keadaan. Memang tidak gampang, tapi bukan tidak mungkin dilakukan.